Dengarkan kisah-kisah kami. Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya? Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Aroma anyir yang tidak wajar menguar dari kamar tidur utama. Bukan bau obat-obatan medis, melainkan campuran aneh antara tanah basah bekas hujan dan bunga Kamboja yang mulai membusuk. Jaka berdiri mematung di ambang pintu, tangannya mencengkeram kusen kayu jati hingga buku-buku jarinya memutih. Di atas ranjang besi tua yang catnya mulai mengelupas, tubuh Pak Rustam terbaring kaku. Kulit lelaki paruh baya itu tidak lagi menyerupai kulit manusia hidup. Warnanya kelabu pucat, nyaris membiru di bagian ujung jari dan bibir. Suhu tubuhnya sedingin es batu, namun dada kurus itu masih naik turun secara perlahan, terlalu pelan, seolah setiap tarikan napas adalah perjuangan melawan malaikat maut yang sudah berdiri di ujung kaki. Dokter puskesmas sudah angkat tangan 3 hari lalu, mengatakan bahwa secara medis organ-organ Pak Rustam sudah gagal berfungsi, tetapi entah kekuatan apa yang menahan nyawa itu tetap terikat pada raga yang sekarat. Jaka melangkah masuk. Lantai ubin terasa dingin menembus telapak kakinya. Bunyi dari ranjang terdengar nyaring saat pemuda itu duduk di tepi tempat tidur. Diusapnya dahi sang ayah. Dingin. Sensasi menyentuh mayat yang baru saja dimandikan. "Pak?" bisik Jaka parau. Tenggorokannya tercekak. Tidak ada jawaban. Kelopak mata Pak Rustam tertutup rapat, namun bola matanya bergerak-gerak gelisah di baliknya, seakan sedang melihat mimpi buruk yang tak berujung. Di sudut ruangan yang remang-remang, asap kemenian mengepul tipis, meliuk-liuk seperti ular putih yang menari. Mbah Karso, tetua kampung yang dikenal memiliki pegangan, duduk bersila di atas tikar pandan. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit merapalkan mantra yang terdengar seperti desisan lebah. Sesekali, dukun tua itu melemparkan butiran garam kasar ke dalam anglo kecil yang membara di depannya. Api menyambar, memercikkan warna biru kehijauan yang tidak lazim. Jaka menoleh pada Mbah Karso, menuntut jawaban yang sejak kemarin ditunggunya. "Mbah, Bapak kenapa? Sudah seminggu seperti ini. Tidak makan, tidak minum, tapi tidak juga." Jaka tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Kata, "mati," terasa terlalu berat untuk diucapkan. Mbah Karso membuka mata. Bola matanya keruh, namun tatapannya tajam menusuk jantung. Dukun itu menghentikan rapalannya dan menatap lurus ke arah tubuh kaku di atas ranjang. "Bapakmu bukan sakit biasa, Le." Suara Mbah Karso terdengar berat dan serak, seolah berasal dari dalam sumur tua. "Ada janji masa lalu yang belum lunas. Rogoene wis mati, tapi sukmaene ditaleni. Tubuhnya sudah mati, tapi jiwanya diikat paksa, tidak boleh pergi." Jantung Jaka berdegup kencang. "Diikat? Siapa yang mengikat?" "Bangsa alus," jawab Mbah Karso singkat sambil menunjuk ke arah jendela yang terbuka, menunjuk kegelapan malam di luar sana yang tampak lebih pekat dari biasanya. "Bapakmu pernah mengambil sesuatu dari hutan larangan puluhan tahun lalu. Sekarang, pemiliknya menagih hutang." Pemuda itu terdiam. Akal sehatnya menolak percaya, namun bukti di depan mata, ayahnya yang menjadi mayat hidup, membuat logika runtuh. "Apa yang bisa saya lakukan, Mbah? Saya akan lakukan apa saja. Asal Bapak sembuh. Atau setidaknya, pergi dengan tenang." Mbah Karso bangkit perlahan, tulang-tulang tuanya berbunyi gemeletup. Ia berjalan mendekati Jaka, lalu menyerahkan secarik kain mori lusuh berisi gambaran kasar sebuah tanaman. "Hanya ada satu cara untuk memutus ikatan itu. Kamu harus membawa ganti rugi," bisik Mbah Karso. "Cari bunga wijaya kusuma hitam. Bukan yang putih yang biasa ditanam orang. Ini kelopaknya hitam legam seperti malam tanpa bintang, dan benang sarinya merah darah." Jaka menatap gambar itu. Bunga yang tampak mengerikan sekaligus indah. "Di mana saya bisa menemukannya?" "Puncak larangan," jawab Mbah Karso tegas. "Gunung di sebelah utara desa. Kamu harus mendaki sebelum bulan purnama penuh lusa nanti.
Jika purnama lewat dan bunga itu belum diminumkan sarinya ke bapakmu, maka sukma Pak Rustam akan diseret menjadi budak selamanya di sana. Puncak larangan. Nama itu saja sudah membuat bulu kuduk warga desa berdiri. Hutan yang tidak pernah dijamah penebang kayu, tempat di mana kabut tidak pernah hilang. Namun, tatapan Jaka beralih kembali ke wajah ayahnya yang menderita. Wajah lelaki yang membesarkannya seorang diri setelah ibunya wafat. Rasa takut di dada pemuda itu perlahan tergantikan oleh nekat. "Saya berangkat malam ini," ujar Jaka mantap. Mbah Karso mengangguk pelan, namun ada gurat kekhawatiran yang mendalam di wajah keriputnya. "Ingat satu hal, Le. Di sana, matamu bisa menipu. Telingamu bisa berkhianat. Jangan pernah ambil apapun selain bunga itu, dan jangan pernah menyahut jika ada yang memanggil namamu, kecuali kamu yakin itu suara manusia." Jaka segera berkemas. Tas ransel usang diisi dengan perbekalan seadanya, jaket tebal, senter, pisau komando peninggalan kakeknya, dan botol air mineral. Tidak ada waktu untuk persiapan matang. Setiap detik yang berlalu adalah siksaan bagi ayahnya. Sebelum melangkah keluar rumah, Jaka mencium tangan ayahnya yang sedingin es. "Tunggu Jaka, Pak. Jaka pasti pulang bawa obat itu." Angin malam menyambut Jaka dengan tamparan dingin saat ia membuka pintu depan. Langit gelap gulita tanpa bintang, seolah semesta sedang menutup mata atas apa yang akan terjadi. Dengan langkah lebar, Jaka meninggalkan pekarangan rumah, menuju jalan setapak yang mengarah ke kaki gunung. Bayangan pepohonan besar di pinggir jalan tampak seperti raksasa yang membungkuk, mengamati kepergian satu lagi nyawa manusia yang berani menantang takdir. Malam itu, desa terasa sunyi senyap. Anjing-anjing tidak menggonggong, jangkrik enggan mengerik. Alam sepertinya tahu, Jaka sedang berjalan menuju gerbang dunia lain. Sebuah perjalanan yang mungkin tidak memiliki jalan pulang. Jalan setapak menuju kaki puncak larangan semakin menanjak dan menyempit. Tanah merah yang basah akibat embun membuat pijakan kaki menjadi licin. Napas Jaka mulai memburu, uap putih mengepul dari mulutnya setiap kali ia mengembuskan udara. Senter di tangannya menjadi satu-satunya sumber cahaya yang membelah kegelapan hutan yang kian rapat. Cahaya kuning redup itu hanya mampu menjangkau beberapa meter ke depan, selebihnya adalah dinding hitam pepohonan pinus yang menjulang tinggi bak pilar-pilar raksasa. 2 jam pertama pendakian terasa wajar, meski melelahkan. Suara ranting patah terinjak, desau angin di sela dedaunan, dan bunyi burung malam masih menemani langkah kaki pemuda itu. Namun, ketika Jaka melewati sebuah batu besar berbentuk menyerupai kepala kerbau, penanda batas hutan produksi dengan hutan lindung, suasana berubah drastis. Seperti ada saklar yang dimatikan, suara alam lenyap seketika. Tidak ada lagi suara jangkrik. Tidak ada suara burung hantu. Bahkan suara angin yang tadi menderu di telinga kini mati. Kesunyian itu begitu absolut hingga menyakitkan telinga. Jaka bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang menghantam rusuk, serta aliran darah yang berdesir di kepalanya. Hutan ini tidak sekadar sepi, hutan ini menahan napas. Jaka berhenti sejenak untuk membetulkan letak ransel. Ia menyeka keringat dingin di pelipis. Instingnya menjerit menyuruh untuk berbalik arah, lari sekencang-kencangnya kembali ke desa. Tapi bayangan wajah Pak Rustam yang membiru kembali menguatkan tekadnya. Hanya bunga. Ambil bunga, lalu pulang, gumam Jaka pada diri sendiri, mencoba memecah kesunyian yang mencekam. Suaranya terdengar asing, tidak memantul, seolah diserap oleh pepohonan di sekelilingnya. Langkah kaki kembali diayunkan. Jalur pendakian kini tidak lagi terlihat jelas. Semak belukar berduri mulai menutupi jalan, memaksa Jaka menggunakan pisau komandonya untuk menebas rintangan. Semakin tinggi ia mendaki, kabut mulai turun. Awalnya hanya tipis setinggi mata kaki, namun perlahan menebal, bergulung-gulung seperti ombak putih yang menelan segalanya. Jarak pandang kini hanya tersisa 1 meter. Jaka praktis berjalan buta, hanya mengandalkan intuisi dan kemiringan tanah untuk memastikan ia terus bergerak naik. Udara menjadi semakin dingin, menusuk hingga ke sumsum tulang. Anehnya, bau tanah basah hutan perlahan berganti. Wangi melati. Jaka menghentikan langkah. Wangi itu begitu kuat, menyengat hidung, bercampur dengan aroma kemenian yang persis seperti di kamar ayahnya,
namun jauh lebih harum dan memikat. Di tengah hutan belantara, di ketinggian ribuan meter, aroma ini adalah anomali yang berbahaya. Jangan menyahut, bisik batin Jaka, mengingat pesan Embah Karso. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara riuh rendah. Bukan suara hewan, melainkan suara pasar. Denting uang logam, tawar-menawar, suara gamelan yang dipukul pelan, dan gelak tawa manusia. Suara itu terdengar dekat, namun juga jauh di saat bersamaan. Jaka menyadari ia telah sampai di Pasar Bubrah, pos pendakian legendaris yang konon menjadi pasar bagi makhluk gaib. Di dunia manusia, Pasar Bubrah hanyalah tanah lapang berbatu yang gersang. Tapi malam ini, di mata Jaka, tempat itu berbeda. Kabut di depannya perlahan tersibak, namun bukan tanah gersang yang terlihat. Jaka ternganga. Di hadapannya, berdiri sebuah gerbang kayu jati raksasa dengan ukiran rumit berbentuk naga dan bunga teratai. Di balik gerbang itu, bukan hutan gelap yang menanti, melainkan deretan lampu damar yang menyala teram, menerangi jalan berbatu rapi yang diapit oleh bangunan-bangunan joglo megah. Ini bukan gunung. Ini sebuah perkampungan. Atau lebih tepatnya, sebuah kerajaan kecil. Cahaya di balik gerbang itu tampak hangat dan mengundang, kontras dengan dinginnya hutan di belakang punggung Jaka. Di sana, terlihat bayangan orang-orang berlalu lalang dengan pakaian adat Jawa kuno yang indah. Kain batik tulis halus, kebaya beludru, dan perhiasan emas yang berkilauan tertimpa cahaya api. Akal sehat Jaka berteriak bahwa ini ilusi. Hipotermia mungkin mulai menyerang otaknya. Jaka memejamkan mata kuat-kuat, menggelengkan kepala, lalu membukanya lagi. Pemandangan itu tetap ada. Semakin nyata. Bahkan kini ia bisa mencium aroma makanan lezat, nasi tumpeng, ayam ingkung, dan jajanan pasar, yang membuat perutnya yang kosong berkerut perih. Di ambang gerbang megah itu, berdiri sosok perempuan. Sosok itu membelakangi cahaya, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Namun siluet tubuhnya ramping, mengenakan selendang yang melambai-lambai meski tidak ada angin. Perempuan itu berdiri diam, seolah sudah lama menanti kedatangan tamu agung. "Selamat datang, Raden." Suara perempuan itu terdengar lembut, mengalun merdu seperti petikan kecapi, langsung merasuk ke dalam kepala Jaka tanpa perlu melewati telinga. "Kami sudah menunggu kedatanganmu." Kaki Jaka gemetar. Ia ingin mundur, tapi tubuhnya terasa berat, seolah gravitasi menariknya mendekat ke gerbang itu. Pesan Embah Karso terngiang lagi, "Jangan menyahut." Jaka mengunci mulutnya rapat-rapat. Ia mencengkeram erat tali ranselnya, berusaha mencari jalan memutar untuk menghindari gerbang itu. Namun, perempuan itu melangkah maju, keluar dari batas gerbang. Cahaya bulan yang entah dari mana datangnya menyorot wajahnya. Jaka tercekat. Itu adalah wajah paling cantik yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Kulitnya seputih pualam, matanya bening seperti mata air pegunungan, dan bibirnya merah merekah alami. Tidak ada cacat sedikit pun. Kesempurnaan yang tidak manusiawi. "Apakah Raden mencari obat?" tanya gadis itu lagi, kali ini tersenyum. Senyuman yang manis, namun membuat darah Jaka membeku. "Bunga hitam itu ada di taman kami. Mari, masuklah. Perjalananmu sudah jauh." Kata obat meruntuhkan pertahanan Jaka. Gadis itu tahu tujuannya. Jika bunga itu ada di dalam sana, apakah ia punya pilihan lain selain masuk? Pilihan logis bertarung dengan rasa putus asa. Demi ayahnya, neraka pun mungkin akan ia masuki. Tanpa sadar, satu langkah kaki Jaka terayun maju, melewati batas imajiner antara dunia manusia dan dunia mereka. Seketika itu juga, angin dingin hutan lenyap, berganti dengan kehangatan yang membuai. Suara gamelan terdengar semakin jelas dan meriah. Gerbang kayu jati raksasa itu perlahan menutup di belakang punggungnya dengan suara boom yang berat, mengunci Jaka di dalam kabut kelam yang menyamar sebagai surga. Dia sudah masuk. Dan tidak ada jalan keluar yang terlihat. Dunia di balik gerbang kayu jati itu bukanlah sekadar perkampungan, melainkan sebuah dimensi di mana waktu seolah berhenti berdetak. Tidak ada malam yang pekat di sini. Langit di atas sana berpendar ungu kemerahan, diterangi oleh ribuan lampion yang melayang tanpa tali, menggantikan peran bulan dan bintang. Ubin lantai yang diinjak Jaka bukan lagi tanah berlumpur,
melainkan marmer dingin berwarna hitam mengkilap yang memantulkan bayangan tubuhnya dengan distorsi mengerikan. Pemuda itu masih berdiri mematung, matanya nanar menyapu sekeliling. Bangunan-bangunan di kiri dan kanan jalan berderet rapi, berbentuk joglo dengan soko guru yang besarnya 3 pelukan orang dewasa. Dinding-dinding kayu diukir dengan detail yang membuat pusing. Relief manusia yang sedang disiksa, ular yang membelit tubuh wanita, hingga wajah-wajah raksasa yang tampak menyeringai. Namun, anehnya, semua itu terlihat indah karena dipulas dengan ket emas yang berkilauan. Mari, Raden. Jangan berdiri di ambang pintu. Angin malam tidak baik untuk raga manusia. Suara itu kembali terdengar, menarik kesadaran Jaka dari keterkejutan. Perempuan cantik yang menyambutnya di gerbang tadi kini berdiri di samping sebuah pendopo kecil. Tangannya yang lentik memberi isyarat agar Jaka mendekat. Gerakannya begitu halus, seolah tulang-tulang di tubuhnya terbuat dari air, bukan zat padat. Jaka melangkah ragu. Rasa lelah akibat pendakian mendadak terasa meluap, menghantam persendian lututnya. Tanpa sadar, tubuhnya menurut. Siapa kamu?" tanya Jaka gagap. Suaranya terdengar kecil di tengah kemegahan asing ini. Perempuan itu tersenyum simpul. Bibirnya merah merekah seperti buah delima yang baru dibelah. "Orang-orang di sini memanggilku Ratni. Nyai Ratni. Aku yang bertugas menyambut tamu agung yang berhasil melewati pasar bubrah." Jaka sampai di pendopo itu. Di atas meja rendah berbahan kayu cendana, tersaji berbagai hidangan yang menggugah selera. Nasi kuning yang mengepul hangat, ayam panggang yang berminyak gurih, dan setekuk air yang embun dinginnya menetes perlahan di dinding bejana. Perut Jaka berbunyi keras, mengkhianati kewaspadaannya. "Duduklah," pinta Ratni lembut. Ia menuangkan air dari teko ke dalam cawan perak. Air itu bening, namun memancarkan sedikit cahaya kebiruan. "Raden pasti haus. Perjalanan dari dunia kasar menuju dunia halus menguras banyak sukma." "Aku tidak lapar," tolak Jaka, meski kerongkongannya terasa kering kerontang seperti gurun pasir. Ingatan tentang larangan Mbah Karso masih bergaung samar di kepala. "Jangan makan atau minum pemberian mereka." Ratni tertawa kecil. Suaranya seperti lonceng perak yang berdenting di tengah kuburan sunyi. "Ini bukan racun, Raden. Ini Tirta Kamandanu. Air kehidupan. Lihatlah dirimu, wajahmu pucat, bibirmu pecah-pecah. Bagaimana bisa Raden mencari obat untuk sang ayah jika Raden sendiri ambruk sebelum bertemu Gusti Prabu?" Penyebutan sang ayah membuat pertahanan Jaka goyah. Ratni tahu tujuannya. Tatapan gadis itu tidak menunjukkan ancaman, melainkan belas kasih yang dalam, atau setidaknya, itulah yang terlihat di permukaan. Aroma air di cawan perak itu menguar, membawa wangi bunga melati yang segar, persis seperti wangi teh buatan ibunya dulu. Rasa haus itu kini menyiksa, mencekik leher. Logika Jaka mulai berdebat. Hanya seteguk air. Apa salahnya seteguk air? Jika aku mati kehausan di sini, Bapak juga akan mati. Tangan Jaka gemetar saat meraih cawan itu. Dinginnya perak menjalar ke ujung jari. Ratni mengamati dengan mata berbinar, pupil matanya membesar, hitam pekat tanpa bagian putih, namun Jaka yang sudah kepayahan tidak menyadarinya. Cairan itu menyentuh bibir. Segar. Luar biasa segar. Rasanya manis, sejuk, dan seketika mengalir ke seluruh pembuluh darah, membasuh rasa lelah yang bertumpuk di otot-otot kaki. Jaka meneguknya hingga tandas. Cawan itu diletakkan kembali dengan bunyi klang pelan. Seketika, pandangan Jaka menjadi lebih tajam. Warna-warna di sekelilingnya menjadi lebih hidup. Emas di dinding terlihat lebih silau, merah di lampion tampak lebih membara. Namun, bersamaan dengan itu, rasa dingin yang aneh merayap di tulang belakangnya. Bukan dingin suhu udara, melainkan dingin yang berasal dari dalam jiwa, seolah ada sebagian kecil dari kemanusiaannya yang baru saja padam. "Nah, sekarang Raden terlihat lebih segar," ujar Ratni. Senyumnya melebar, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu putih, terlalu rapi. "Sekarang, Raden sudah siap menghadap. Janji telah terikat. Air kami sudah menjadi darah di tubuh Raden." Jaka terbelalak. "Janji? Aku tidak menjanjikan apa-apa. Meminum air dari tanah kami adalah sebuah persetujuan, Raden,"
bisik Ratni, kini suaranya terdengar lebih berat, berwibawa, menghilangkan kesan gadis desa yang polos. Tubuhmu sekarang mengenali dunia ini sebagai rumah. Kamu tidak akan bisa pulang sebelum urusanmu selesai. Mari, Gusti Prabu tidak suka menunggu. Ratni bangkit berdiri. Jaka mencoba melawan, ingin lari kembali ke gerbang, namun kakinya menolak perintah otak. Tubuhnya bergerak sendiri mengikuti Ratni, seakan ada tali gaib yang menarik pusarnya. Rasa ngeri mulai merambati dada. Ia baru saja melakukan kesalahan fatal, dan kini, satu-satunya jalan adalah terus maju menuju jantung kegelapan yang berdenyut di pusat kerajaan ini. Mereka berjalan menembus jantung perkampungan gaib itu. Semakin jauh melangkah, kemegahan bangunan di sekitarnya semakin tidak masuk akal. Jika di bagian depan rumah-rumah masih menyerupai arsitektur manusia, kini bangunan-bangunan itu menjulang tinggi dengan pilar-pilar yang terbuat dari tulang belulang raksasa yang dipoles hingga menyerupai gading. Atap-atapnya bukan lagi genteng tanah liat, melainkan sisik-sisik hitam yang berkilauan, entah berasal dari makhluk apa. Para penghuni kerajaan ini mulai menampakkan diri. Mereka berdiri di pinggir jalan, menunduk hormat saat Ratni dan Jaka lewat. Pria-pria bertubuh tegap dengan kulit pucat pasi, wanita-wanita yang cantiknya menyakitkan mata namun memiliki tatapan kosong. Tidak ada yang berbicara. Keheningan di tempat ini terasa padat, menekan gendang telinga. Jaka bisa merasakan ratusan pasang mata menatap tengkuknya, tatapan lapar seolah melihat sepotong daging segar yang sedang diantar ke meja makan. Di ujung jalan utama, sebuah istana berdiri megah di atas bukit buatan. Tangga menuju ke sana terbuat dari batu giok hijau. Di puncaknya, singgasana emas menunggu. Ratni membimbing Jaka menaiki tangga itu. Setiap langkah terasa berat, seolah gravitasi di tempat ini 2 kali lipat lebih kuat. Sesampainya di balairung utama, Jaka dipaksa berlutut oleh tekanan udara yang tiba-tiba memberat. Di hadapannya, duduk sosok yang membuat nyali siapapun menciut. Sosok itu besar, tingginya mungkin mencapai 3 meter jika berdiri. Ia mengenakan busana Raja Jawa lengkap dengan kuluk, mahkota, yang bertahtakan permata merah darah. Wajahnya tampan, agung, namun memiliki aura kelam yang begitu pekat hingga cahaya lampion di sekitarnya tampak meredup. Inilah sang penguasa, raja dari kaum Bunian di puncak larangan. Angkat kepalamu, manusia, suara itu menggema, bukan dari mulut sang penguasa, melainkan langsung berdengung di dalam batok kepala Jaka. Suara itu terdengar seperti geraman harimau yang diredam. Jaka mendongak, memberanikan diri menatap mata sang penguasa yang menyala seperti bara api. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Hamba datang mencari obat, ucap Jaka terbata-bata. Bunga Wijaya Kusuma hitam. Untuk ayah hamba yang sekarat. Sang penguasa terkekeh pelan. Suara tawanya membuat lantai marmer bergetar. Rustam. Ayahmu bernama Rustam, bukan? Pencuri kecil yang dulu mengambil ranting kayu bertuah dari hutanku hanya untuk memenangkan judi desa. Dia pikir aku lupa? Jaka terdiam. Mbah Karso tidak menceritakan detail itu. Ayahnya pernah mencuri di sini? Sekarang nyawanya ada di genggamanku, lanjut sang penguasa. Tangannya yang besar melambai, dan di udara kosong muncullah sebuah bayangan cermin. Di sana, Jaka melihat ayahnya di kamar tidur, kini kejang-kejang dengan mulut berbusa. Waktu di dunia manusia tampaknya berjalan lebih cepat atau situasi ayahnya memburuk drastis. Bapak, teriak Jaka, refleks ingin menggapai bayangan itu, namun tangannya hanya menangkap udara. Dia akan mati malam ini, ujar sang penguasa dingin. Bayangan itu lenyap. Kecuali kau membawa bunga itu. Bunga itu tumbuh dari saripati tanah keramat di belakang istanaku. 1 kelopak cukup untuk memutus ikatan maut dan memperpanjang umur ayahmu 20 tahun lagi. Berikan pada hamba, Gusti. Hamba mohon. Jaka bersujud, keningnya menyentuh lantai dingin. Harga dirinya runtuh demi nyawa satu-satunya keluarga yang ia miliki. Hamba akan lakukan apa saja. Hamba akan bekerja menjadi abdi di sini, hamba akan menyerahkan sisa umur hamba. Aku tidak butuh budak. Budakku sudah ribuan, potong sang penguasa, nada suaranya datar namun menusuk. Dan umurmu yang pendek itu tidak berharga bagiku.
Sang penguasa turun dari singgasananya, langkah kakinya tidak berbunyi. Ia berhenti tepat di depan Jaka, lalu menoleh ke arah Ratni yang berdiri anggun di samping pilar. Kaum kami abadi, manusia. Tapi keabadian memiliki harga. Darah kami semakin dingin, semakin sulit melahirkan keturunan yang kuat. Kami membutuhkan kehangatan darah manusia, energi kehidupan yang berapi-api, untuk menyegarkan garis keturunan kami. Jaka tidak mengerti arah pembicaraan ini, namun firasat buruknya semakin menjadi-jadi. Aku akan memberikan bunga Wijaya Kusuma hitam itu, kata sang penguasa. Tapi, kau tidak boleh membayarnya dengan uang atau tenaga. Kau harus membayarnya dengan ikatan suci. Jari telunjuk sang penguasa yang berkuku panjang dan hitam menunjuk ke arah Ratni. Nikahi putriku, Ratni. Jadilah suaminya. Tinggallah di sini sebagai pangeran di kerajaanku. Berikan benihmu untuk kelangsungan kaum kami. Sebagai gantinya, ayahmu akan sembuh total dan hidup makmur. Dunia Jaka seakan runtuh. Menikah? Dengan makhluk ini? Tinggal selamanya di tempat mengerikan ini? Meninggalkan dunia manusia, teman-temannya, dan masa depannya? Tapi, hamba manusia. Jaka mencoba mencari alasan. Pilihannya sederhana, bisik sang penguasa, kini menunduk tepat di depan wajah Jaka. Bau napasnya seperti belerang kawah gunung. Kau menikah malam ini, dan ayahmu selamat. Atau kau tolak, lalu kau boleh pulang sekarang juga, namun kau hanya akan menemukan mayat ayahmu yang sudah membusuk dikerubungi lalat. Jaka menoleh ke arah Ratni. Gadis itu tersenyum manis, namun kini Jaka bisa melihat bayangan samar di belakang punggungnya, sesosok bayangan hitam dengan rambut kusut masai. Namun bayangan ayahnya yang sedang meregang nyawa kembali menghantam pikiran. Wajah Pak Rustam yang lelah, tangan kasarnya yang membesarkan Jaka sendirian, pengorbanannya selama ini. Air mata Jaka menetes ke lantai. Tidak ada pilihan. Sejak ia meminum air pemberian Ratni, nasibnya mungkin memang sudah disegel. Ini adalah jalan buntu yang dipaksakan. Dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, Jaka menyerahkan takdirnya. Saya terima, Gusti. Guntur menggelegar di langit ungu di atas istana, meski tidak ada kilat. Sang penguasa tertawa lepas, suara kemenangan yang mengerikan. Ratni melangkah maju, memegang tangan Jaka yang dingin. Kulit gadis itu sehalus sutra, namun sentuhannya membuat darah Jaka membeku. Kontrak telah dibuat. Jaka bukan lagi milik dunia manusia. Gamelan Kebogiro, irama yang lazimnya mengiringi pengantin Jawa, terdengar berbeda di telinga Jaka malam itu. Nadanya lebih rendah, lambat, dan menyayat hati, seolah para penabuh gamelan sedang memukul bilah perunggu dengan tulang belulang, bukan pemukul kayu. Suara gong besar yang berbunyi setiap beberapa ketukan terasa bukan seperti musik, melainkan detak jantung raksasa yang menggema di seluruh penjuru istana. Jaka duduk bersila di depan pelaminan, tubuhnya dibalut busana pengantin basahan dodot alas-alasan. Kain batik bermotif semen rantai membebat pinggang hingga kakinya, sementara dadanya dibiarkan terbuka, hanya dihiasi kalung susun emas yang beratnya mencekik. Aroma bunga melati yang meronai ruangan terasa begitu pekat hingga membuat kepala pening, bercampur dengan bau dupa kemenyan yang dibakar di setiap sudut ruangan. Di sampingnya, Ratni duduk dengan anggun. Kecantikan gadis bunian itu malam ini mencapai taraf yang tidak wajar. Kulitnya bersinar di bawah temaram lampu sentir, bedak tebal menghiasi wajahnya, dan paes hitam di dahinya tampak begitu legam, seolah dilukis menggunakan arang dari kayu peti mati. Namun, tangan gadis itu yang menumpuk di atas lutut Jaka terasa dingin, sedingin marmer makam. Prosesi panggih, pertemuan pengantin, baru saja selesai. Kini, saatnya menerima doa restu dari para tamu undangan. Inilah saat di mana kewarasan Jaka diuji hingga titik nadir. Tamu-tamu itu berbaris rapi memberikan selamat. Secara kasat mata, mereka tampak seperti bangsawan-bangsawan keraton zaman dahulu. Pria-pria gagah dengan belangkon rapi dan wanita-wanita anggun bersanggul tekuk. Namun, Mbah Karso pernah berkata bahwa mata orang yang sudah terikat, kadang bisa melihat melampaui tabir ilusi. Ketika Jaka berkedip perlahan karena rasa kantuk yang menyerang akibat asap dupa, pemandangan di depannya berubah drastis. Sosok bupati sepuh yang sedang menyalaminya tiba-tiba kehilangan wajah manusianya.
Kulitnya meleleh seperti lilin, menampilkan tengkorak dengan rongga mata kosong yang gelap gulita. Di belakangnya, seorang wanita cantik yang tersenyum ramah berubah wujud menjadi sosok setinggi pintu dengan rambut panjang menyapu lantai dan punggung yang bolong, memperlihatkan organ dalam yang berdenyut busuk. Jaka tersentak, refleks menarik tangannya. Namun, cengkeraman tangan makhluk itu kuat laksana catut besi. "Kenapa gemetar, Raden?" tanya makhluk itu dengan suara manusia yang sopan, meski wujud aslinya adalah monster mengerikan. "Malam ini malam bahagia. Jangan takut." Jaka menelan ludah, memaksakan diri untuk tersenyum kaku. Keringat dingin mengalir deras membasahi punggung telanjangnya. Ia menyadari satu hal mengerikan, undangan pesta pernikahannya bukanlah manusia. Mereka adalah demit, gendaruwo, peri hutan, dan segala jenis makhluk halus penghuni puncak larangan yang sedang menyamar. Mereka datang bukan untuk merayakan cinta, melainkan untuk menyaksikan penyerahan. Penyerahan satu nyawa manusia ke dalam koloni mereka. "Lihatlah suamimu, Ratni." Dia tampak gugup, suara berat sang penguasa terdengar dari singgasana. Raja Bunian itu menatap Jaka dengan seringaian puas. "Bawa dia ke peraduan. Ritual penyatuan harus segera dilaksanakan sebelum ayam jantan berkokok di dunia bawah." Ratni mengangguk patuh. Gadis itu bangkit, menarik tangan Jaka. Mereka berjalan melewati lorong panjang menuju kamar pengantin, diiringi tatapan lapar ratusan pasang mata yang menyala merah di balik keremangan. Pintu kamar pengantin tertutup rapat di belakang mereka. Suara gamelan di luar seketika meredup, digantikan oleh kesunyian yang menekan. Kamar itu mewah, didominasi warna merah darah dan emas. Kelambu sutra menutupi ranjang besar di tengah ruangan. "Jangan takut, Kang Mas," bisik Ratni. Panggilan itu terdengar manis, namun asing. Gadis itu melangkah mendekat, jari-jarinya yang lentik mulai melepas kalung emas di leher Jaka. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya butuh sedikit dari hidupmu." Jaka mundur selangkah hingga punggungnya menabrak tiang tempat tidur. "Apa maksudmu?" Ratni tidak menjawab dengan kata-kata. Perlahan, wujud cantiknya mulai bergeser. Bukan menjadi monster mengerikan seperti tamu-tamu tadi, melainkan menjadi sesuatu yang lebih purba. Matanya berubah menjadi hitam sepenuhnya tanpa bagian putih. Mulutnya terbuka sedikit lebih lebar dari ukuran wajar manusia, memperlihatkan gigi-gigi yang runcing dan bening seperti kaca. Aura di ruangan itu berubah drastis. Udara menjadi berat, seolah oksigen disedot habis. Jaka merasa lemas, lututnya goyah bukan karena takut, tapi karena energinya mulai terkuras hanya dengan berada di dekat Ratni. "Ayahmu butuh nyawa untuk hidup, dan kami butuh, benih, nyawa untuk tetap ada," desis Ratni. Suaranya kini bergema ganda. "Ini adalah pertukaran yang adil. Kau berikan energimu padaku, dan aku berikan bunga itu untuk ayahmu." Tanpa bisa melawan, tubuh Jaka ambruk ke atas kasur empuk. Kelumpuhan tidur, sleep paralisis, menyerang seketika. Ia sadar, matanya terbuka, tapi tak satu pun otot tubuhnya bisa digerakkan. Ratni merangkak naik ke atas tubuhnya, gerakannya mirip laba-laba. Wajah cantik namun mengerikan itu mendekat ke leher Jaka. Tidak ada ciuman mesra. Yang ada hanyalah rasa sakit tajam saat gigi-gigi halus itu menembus kulit leher, tepat di atas nadi karotis. Darah tidak memancar keluar, namun Jaka merasakan sesuatu yang lebih vital ditarik keluar dari tubuhnya. Hangat, berdenyut. Jiwanya. Semangat hidupnya. Rasanya seperti tenggelam ke dasar laut yang gelap dan dingin. Pandangannya memburam. Di detik-detik terakhir kesadarannya, Jaka melihat Ratni menengadah, wajahnya berseri-seri penuh ekstase, kulitnya semakin bersinar terang seolah baru saja menelan cahaya matahari. Malam pengantin itu bukan tentang penyatuan dua insan. Itu adalah jamuan makan malam. Dan Jaka adalah hidangan utamanya. Cahaya matahari pagi yang menerobos celah jendela kayu terasa asing. Jaka terbangun dengan sentakan napas kasar, seolah baru saja muncul dari dalam air setelah hampir tenggelam. Tubuhnya terasa remuk redam. Sendi-sendinya ngilu, kepalanya berdenyut hebat, dan rasa lemas yang luar biasa mendera, seakan ia baru saja lari maraton tanpa henti selama 3 hari. Pemuda itu meraba lehernya. "Perih,
Ada 2 titik kecil yang membengkak di sana, dikelilingi lebam berwarna ungu kehitaman yang membentuk pola aneh menyerupai kelopak bunga. "Sudah bangun, suamiku?" Suara Ratni terdengar dari sudut ruangan. Gadis itu duduk di depan meja rias, menyisir rambut panjangnya yang hitam berkilau. Ia tampak jauh lebih segar, lebih hidup, dan lebih manusiawi dibandingkan semalam. Pipi gadis itu merona merah alami, matanya berbinar cerah. Kontras sekali dengan Jaka yang wajahnya kini pucat pasi dan cekung, seperti orang yang baru sembuh dari tifus berat. Jaka berusaha duduk, kepalanya berputar. "Ayahku, bunga itu." Ratni berbalik, tersenyum manis. Ia berjalan mendekat dan menyerahkan sebuah kotak kayu kecil berukir naga. "Janji adalah janji. Bunga Wijaya Kusuma hitam ada di dalamnya. Segera bawa pulang. Ingat, kau hanya punya waktu sampai matahari tepat di atas kepala untuk meminumkannya. Jika terlambat, nyawa ayahmu tidak akan tertolong." Jaka menyambar kotak itu dengan tangan gemetar. Ia tidak peduli pada rasa sakit di tubuhnya. Bayangan ayahnya adalah satu-satunya bahan bakar yang tersisa. "Aku boleh pulang?" tanyanya tak percaya. "Hanya sebentar," jawab Ratni, senyumnya berubah misterius. "Kau sudah terikat, Kang Mas. Sejauh apapun kau lari, kakimu akan selalu mencari jalan kembali ke pelukanku. Pergilah. 2 Bahulawean, pengawal gaib, akan mengantarmu agar tidak tersesat di hutan." Tanpa membuang waktu, Jaka berlari keluar. Istana megah itu tampak sunyi di pagi hari. Tidak ada lagi pesta, tidak ada tamu monster. Ia berlari menuruni tangga giok, melewati gerbang kayu jati raksasa yang kini terbuka lebar. Begitu kakinya melangkah melewati batas gerbang, sensasi aneh terjadi. Udara hangat dan wangi istana lenyap seketika, digantikan oleh hawa dingin pegunungan dan bau tanah basah. Kabut tebal menyambutnya. Hutan puncak larangan kembali menjadi hutan biasa yang suram. Namun, Jaka tidak sendirian. Meskipun matanya tidak melihat siapapun, telinganya bisa mendengar langkah kaki berat yang mengikutinya di sisi kiri dan kanan. Ranting-ranting patah terinjak, semak belukar tersibak sendiri. Pengawal gaib itu nyata. Mereka memastikan Jaka tidak melarikan diri, atau mungkin memastikan Jaka kembali setelah tugasnya selesai. Perjalanan turun yang seharusnya memakan waktu berjam-jam, entah bagaimana terasa sangat singkat. Kaki Jaka bergerak di luar kendali, melompati akar-akar pohon besar dengan kelincahan yang tidak wajar. Dalam waktu kurang dari 2 jam, atap-atap rumah desa sudah terlihat. Jaka menghambur masuk ke pekarangan rumahnya. Sepi. Bendera kuning belum terpasang, artinya ayahnya masih ada. Dengan napas memburu, ia mendobrak pintu kamar. Mbah Karso masih di sana, posisinya tidak berubah sedikit pun sejak Jaka pergi, seolah waktu juga membeku di kamar itu. Namun kondisi Pak Rustam jauh lebih buruk. Tubuhnya sudah mulai menghitam di bagian ujung-ujung jari, bau busuk kematian sudah menguar tajam. "Mbah, saya dapat bunganya," teriak Jaka seraya membuka kotak kayu itu. Di dalam kotak, tergeletak setangkai bunga yang aneh. Kelopaknya hitam legam, berkilau seperti minyak, dan mengeluarkan asap tipis. Mbah Karso membuka matanya lebar-lebar, terkejut melihat benda keramat itu benar-benar ada di tangan Jaka. "Cepat, remas bunganya, teteskan sarinya ke mulut bapakmu," perintah dukun tua itu dengan nada panik. Jaka meremas bunga itu. Tidak sulit, bunga itu hancur menjadi cairan hitam pekat yang kental seperti aspal. Dengan hati-hati, ia meneteskan cairan itu ke bibir ayahnya yang kaku. Detik-detik berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Tidak ada reaksi. Jaka menahan napas, air mata mulai menggenang. Apakah ia terlambat? Apakah pengorbanannya sia-sia? Tiba-tiba, tubuh Pak Rustam mengejang hebat. Suara krek terdengar dari tulang dadanya, diikuti tarikan napas panjang yang berbunyi seperti peluit uap. Warna hitam di kulitnya perlahan memudar, berganti dengan rona merah darah manusia hidup. Dada yang tadinya diam kini naik turun dengan teratur. Kelopak mata lelaki tua itu terbuka. "Bapak." Jaka memeluk tubuh ayahnya erat-erat, tangisnya pecah. Pak Rustam mengerjap-ngerjapkan mata, bingung. "Jaka, kenapa kamu menangis, Le?" "Bapak,
Bapak merasa seperti baru bangun dari tidur panjang. Badan Bapak enteng sekali. Keajaiban itu nyata. Bunga dari dunia bunian benar-benar menghapus jejak kematian. Mbah Karso menghela napas lega, namun tatapannya tiba-tiba terpaku pada leher Jaka. Saat Jaka menunduk memeluk ayahnya, kerah bajunya tersingkap. Tanda lebam ungu berbentuk kelopak bunga itu terekspos jelas. Tanda kepemilikan. Tanda bahwa Jaka telah menyerahkan benih kehidupannya pada makhluk lain. Pak Rustam yang baru sadar pun melihatnya. Mata tua itu membelalak ngeri. Ia mengenali tanda itu. Tanda yang sama yang pernah ia lihat dalam mimpi-mimpi buruknya tentang penunggu hutan larangan. Jaka. Suara Pak Rustam bergetar, bukan karena sakit, tapi karena ketakutan yang mendalam. Tangan tuanya gemetar saat menyentuh lebam di leher anaknya. Apa yang kamu lakukan, nak? Apa yang kamu tukar demi nyawa bapak yang tua ini? Jaka terdiam. Rasa dingin kembali merambati tulang punggungnya, kali ini bukan karena hantu, melainkan karena tatapan ayahnya yang penuh penyesalan. Di sudut kamar, bayangan dua sosok tinggi besar, para pengawal gaib, mulai memadat, memberi isyarat bahwa waktu kunjungan sudah habis. Maafkan Jaka, Pak, bisik pemuda itu, mundur perlahan menjauhi ranjang. Jaka harus pergi. Obat itu, harganya mahal. Pak Rustam berusaha bangun, ingin menahan anaknya, tapi tubuhnya belum pulih benar. Ia hanya bisa berteriak serak saat melihat Jaka berjalan mundur ke arah pintu, ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Jangan pergi, Le. Biarkan bapak mati saja. Jangan ikut mereka. Jaka. Teriakan pilu ayahnya menggema di dinding rumah, namun Jaka sudah berbalik. Air mata mengalir deras di pipinya saat ia melangkah keluar, kembali menuju hutan yang menunggunya dengan mulut terbuka lebar. Ia telah menyelamatkan ayahnya, namun ia kehilangan dirinya sendiri. Penyesalan itu datang terlambat, pahit dan menyakitkan, tepat saat gerbang dunia manusia tertutup di belakang punggungnya. Perjalanan kembali ke puncak larangan tidak terasa seperti sebuah pendakian, melainkan sebuah penyeretan paksa. Kaki Jaka bergerak bukan atas kehendak sendiri, melainkan dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata yang menjerat pergelangan kakinya. Dua sosok bahulawean yang mengawal, meski tak terlihat mata telanjang, terasa begitu nyata dari hembusan napas dingin yang menerpa tengkuk dan suara langkah berat yang meremukan ranting kering di sisi kiri kanan jalan setapak. Hutan yang sebelumnya tampak biasa saja saat turun, kini berubah wajah. Pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi tampak membungkuk, dahan-dahannya saling bertaut membentuk terowongan gelap yang seolah menelan cahaya matahari. Kabut tebal turun mendadak, menghapus jejak jalan pulang, menyisakan satu arah tujuan, gerbang kerajaan Bunian. Saat Jaka melintasi kembali gerbang kayu jati berukir naga itu, sensasi hangat dan megah yang pertama kali dirasakannya kini terasa berbeda. Ada nuansa ganjil yang luput dari perhatiannya kemarin. Istana itu masih berdiri megah, namun kilauan emas di dinding-dindingnya tampak kusam, seperti perhiasan imitasi yang mulai berkarat. Lantai marmer hitam yang sebelumnya mengkilap kini terasa lengket dan berdebu. Cahaya lampion yang menggantung di langit-langit tidak lagi memancarkan rona ungu romantis, melainkan merah suram yang menyakitkan mata, persis warna darah yang mulai mengering. Selamat datang kembali di rumah, Kang Mas. Ratni menyambut di pendopo utama. Gadis itu masih terlihat cantik, namun senyumnya tidak lagi mencapai mata. Ada gurat ketidaksabaran di wajah ayunya. Tanpa basa-basi atau tawaran istirahat, tangan dingin Ratni langsung menarik lengan Jaka, membawanya masuk lebih dalam ke jantung istana. Kau pasti lapar setelah perjalanan jauh, ujar Ratni saat mereka duduk di ruang makan. Di atas meja, tersaji hidangan yang tampak lezat, nasi putih pulen, daging rendang yang berminyak merah, dan sayur lodeh yang mengepulkan asap gurih. Perut Jaka memang keroncongan. Rasa lapar yang tidak wajar kembali menyerang, seolah ada lubang hitam di dalam lambungnya yang menuntut diisi. Tanpa curiga, tangan pemuda itu menyendok nasi dan daging ke piringnya. Suapan pertama masuk ke mulut. Kerak. Bukan tekstur daging empuk yang dirasakan lidah, melainkan sesuatu yang renyah dan meletup, diikuti rasa pahit getir yang menyengat langit-langit mulut. Jaka mengunyah perlahan, keningnya berkerut. Rasa gurih itu berubah menjadi rasa tanah basah dan bau amis yang menusuk.
Pemuda itu memaksakan diri menelan, namun tenggorokannya menolak. Dengan perut mual, ia memuntahkan isi mulutnya ke telapak tangan. Mata Jaka terbelalak ngeri. Di telapak tangannya, tidak ada nasi atau daging. Yang ada hanyalah gumpalan tanah merah yang bercampur dengan belatung putih yang menggeliat-geliat hidup. Potongan yang ia kira daging rendang ternyata adalah bangkai tikus hutan yang sudah membusuk separuh badan. "Kenapa dimuntahkan, Kang Mas?" tanya Ratni datar. Gadis itu sedang mengunyah daging yang sama dengan lahap. Di sudut bibirnya, seekor belatung kecil merayap keluar sebelum dijilat kembali oleh lidah panjangnya yang bercabang. "Makanan di sini harus dihabiskan. Jangan menolak rezeki dari Gusti Prabu." Jaka membanting piringnya hingga pecah berkeping-keping. "Apa ini? Kalian memberiku makan bangkai?" Ratni berhenti mengunyah. Tatapannya menajam, pupil matanya mengecil seperti mata kucing yang siap menerkam. "Itu makanan terbaik yang bisa disajikan alam ini untuk manusia sepertimu. Di matamu yang bodoh itu, mungkin terlihat menjijikkan. Tapi itulah esensi dunia kami. Kehidupan tumbuh dari kematian. Kau memakan kematian agar kau bisa memberi kami kehidupan." Kata-kata itu menghantam kesadaran Jaka lebih keras daripada tamparan fisik. Ilusi itu telah runtuh. Makanan lezat, istana emas, semua hanyalah glamor, sihir penipu mata untuk menjerat mangsa. Kenyataannya, ia berada di sebuah kuburan raksasa yang dihias sedemikian rupa. Jaka berlari menuju cermin besar yang tergantung di dinding pilar. Ia ingin melihat wajahnya sendiri, memastikan kewarasannya. Pantulan di cermin membuat lututnya lemas. Wajah yang menatap balik bukanlah wajah pemuda berusia 25 tahun yang segar bugar. Sosok di cermin itu memiliki mata cekung dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya. Tulang pipinya menonjol tajam, kulitnya kusam dan kering seperti kertas tua. Uban tipis mulai terlihat di sela-sela rambut hitamnya. Hanya semalam ia tidur di sini. Hanya setengah hari ia pulang ke dunia manusia. Namun tubuhnya terlihat seperti telah menua 5 tahun dalam sekejap. "Waktu berjalan berbeda di sini, suamiku," bisik Ratni yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang punggungnya. Bayangan gadis itu di cermin tampak kabur, bergetar seperti asap. "Setiap detak jantungmu di sini adalah bahan bakar bagi kecantikanku. Setiap napas yang kau ambil adalah harga sewa untuk nyawa ayahmu." Jaka merosot ke lantai. Ia terperangkap. Bukan hanya di tempat asing, tapi di dalam sebuah mesin waktu organik yang perlahan mengunyah sisa umurnya. Malam turun di puncak larangan tanpa transisi senja. Langit ungu berubah menjadi hitam pekat dalam sekejap mata. Istana menjadi sunyi, senyap yang mencekam. Ratni tertidur lelap di peraduan setelah ritual penyerapan energi malam itu. Jaka, yang tubuhnya semakin lemah namun pikirannya terus berpacu dalam ketakutan, tidak bisa memejamkan mata. Suara dengkuran halus Ratni terdengar ganjil, mirip suara desisan ular yang melingkar di dalam gua. Memanfaatkan kesempatan ini, Jaka memaksakan tubuhnya yang ringkih untuk bangkit. Ia harus mencari jalan keluar, atau setidaknya, mencari tahu cara membatalkan kontrak terkutuk ini. Pemuda itu menyelinap keluar kamar. Lorong-lorong istana tampak seperti usus raksasa yang gelap. Dinding-dindingnya berdenyut pelan, seolah bangunan ini bernapas. Jaka berjalan tanpa arah, dipandu oleh insting bertahan hidup yang tersisa. Langkah kakinya terhenti di ujung sayap barat istana. Di sana, terdapat sebuah pintu kayu ulin yang sangat tua, berbeda dengan pintu-pintu lain yang penuh ukiran emas. Pintu ini polos, kasar, dan digembok dengan rantai besi berkarat yang melilit berkali-kali. Namun, anehnya, gembok itu tidak terkunci, hanya disangkutkan begitu saja. Rasa penasaran bercampur ngeri mendorong tangan Jaka untuk membuka lilitan rantai itu. Besi beradu dengan besi, menimbulkan bunyi gemerincing pelan yang memantul di lorong sepi. Jantung Jaka berdegup kencang, takut suara itu membangunkan seisi istana. Hening. Tidak ada yang datang. Dengan tenaga yang tersisa, didorongnya pintu berat itu. Engselnya berderit panjang, suara jeritan kayu tua yang menyayat hati. Bau apek menyeruak keluar. Aroma debu tebal, kertas lapuk, dan sesuatu yang manis namun memualkan, bau formalin atau pengawet mayat.
Jaka melangkah masuk sambil mengangkat lampu sentir yang dibawa dari lorong. Cahaya api kecil itu menari-nari, menyingkap isi ruangan yang luas dan berdebu. Ruangan itu bukan gudang harta karun. Itu adalah museum. Di sepanjang dinding, berdiri deretan lemari kaca setinggi manusia. Di dalam setiap lemari, berdiri sosok-sosok pria. Mereka diam kaku, mata terpejam, tangan bersedekap di dada. Pakaian mereka beragam, menandakan zaman yang berbeda-beda. Ada yang memakai baju surjan lurik kuno dari era kolonial, ada yang memakai seragam tentara pejuang kemerdekaan yang lusuh, hingga pakaian model tahun 80-an dengan celana cutbray. Jaka mendekatkan lampu ke salah satu lemari terdekat. Pria di dalamnya, yang mengenakan belangkon batik usang, tampak seperti mumi. Kulitnya kering kerontang menempel pada tulang, berwarna coklat gelap seperti dendeng. Namun, dadanya masih bergerak naik turun sangat pelan. Mereka belum mati. Mereka dikeringkan. Hidup-hidup. Di bawah setiap lemari, terdapat plakat emas kecil bertuliskan nama dan tahun. Raden Mas Danu, 1890 Sersan Toegimin, 1947 Bambang, 1982. Jaka menutup mulutnya menahan jeritan. Mereka semua adalah suami Ratni. Mantan, suami yang tidak pernah diceraikan, melainkan disimpan sebagai koleksi dan cadangan energi. Gemetar tangan Jaka membuat cahaya lampu bergoyang liar. Matanya menyapu ke seluruh ruangan. Ada puluhan, mungkin ratusan pria di sini. Ratni bukan sekadar gadis bunian. Dia adalah monster purba yang telah memangsa generasi demi generasi, menggunakan kecantikan palsunya untuk memancing laki-laki yang putus asa atau serakah. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang paling gelap, terdengar suara gesekan. Srek, srek. Jaka menoleh cepat. Di sebuah meja batu di tengah ruangan, tergeletak sebuah buku besar bersampul kulit manusia. Di sebelahnya, sesosok tubuh yang belum dimasukkan ke dalam kaca sedang mencoba bergerak. Tubuh itu masih agak basah, belum sekering yang lain. Pria itu mengenakan kemeja flanel kotak-kotak modern, mungkin pendaki yang hilang tahun lalu. Mata pria itu terbuka sedikit, keruh dan berair. Tangannya yang kurus kering menggapai-gapai udara ke arah Jaka. Lari. Suara itu keluar berupa bisikan parau yang nyaris tak terdengar, seperti gesekan dua batu amplas. Jangan minum airnya. Jaka mundur selangkah, menabrak lemari kaca di belakangnya. Dia lapar. Bisik pria itu lagi, air mata darah menetes dari sudut matanya. Dia tidak pernah kenyang. Suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Langkah kaki yang ringan, anggun, namun cepat. Jaka tahu siapa itu. Ternyata kau nakal juga, Kang Mas. Suara Ratni terdengar dari ambang pintu. Jaka menoleh patah-patah. Ratni berdiri di sana, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Wajahnya tidak lagi cantik. Kulit wajahnya retak-retak seperti tanah kemarau, rambutnya melayang-layang seperti tentakel gurita hitam. Di belakang punggungnya, bayangan besar berbentuk laba-laba raksasa merayap naik ke dinding. Kau sudah melihat koleksiku, ujar Ratni dingin, sambil melangkah masuk. Pintu di belakangnya menutup sendiri dengan bantingan keras. Sayang sekali. Padahal aku ingin bermain rumah-rumahan denganmu sedikit lebih lama sebelum menaruhmu di lemari kaca. Tapi, sepertinya kau lebih suka mempercepat takdirmu. Jaka terpojok di antara mayat-mayat hidup dan monster yang menyebut dirinya istri. Di ruangan penuh keputusasaan ini, Jaka menyadari bahwa kematian adalah sebuah kemewahan yang tidak akan ia dapatkan dengan mudah. Ia akan menjadi pajangan berikutnya, baterai abadi untuk sang ratu laba-laba. Lampu sentir di tangan Jaka menjadi satu-satunya senjata di tengah kepungan maut. Minyak tanah di dalamnya berguncang hebat, seirama dengan gemetar tangan pemuda itu. Di hadapannya, Ratni bukan lagi gadis jelita, melainkan monster dengan rahang yang bisa terbelah hingga ke telinga, meneteskan liur kental yang mendesis saat menyentuh lantai batu. Bayangan laba-laba di dinding semakin membesar, siap melahap mangsa yang sudah terpojok. Menyerahlah, suamiku. Sakitnya hanya sebentar, bujuk makhluk itu. Suaranya bukan lagi merdu, melainkan gabungan dari ribuan jeritan tertahan yang menyayat gendang telinga. Jaka tidak menjawab.
Matanya melirik deretan lemari kaca berisi tubuh-tubuh kering, para pendahulu yang nasibnya berakhir menjadi koleksi. Tubuh mereka kering, rapuh, dan mudah terbakar. Sebuah ide gila melintas. Dengan teriakan melengking memecah keheningan, Jaka tidak melemparkan lampu itu ke arah Ratni, melainkan membantingnya sekuat tenaga ke arah lemari kaca terdekat. Prak! Kaca pecah berhamburan. Api dari sumbu lampu menyambar tumpahan minyak tanah, lalu dengan lahap menjilat kain-kain kering yang membalut tubuh mumi di dalamnya. Api itu bukan api biasa. Bercampur dengan aura mistis ruangan itu, nyala apinya berkobar biru ganas. Dalam hitungan detik, api meloncat dari satu lemari ke lemari lain. Koleksi berharga Ratni berubah menjadi lautan api. Tidak. Koleksiku. Ratni menjerit. Suaranya melengking tinggi, memekakkan telinga, membuat kaca-kaca lain yang belum tersentuh api ikut retak. Perhatian monster itu teralih. Naluri purbanya lebih memilih menyelamatkan sumber energinya daripada mengejar satu mangsa yang lepas. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Jaka menerobos pintu yang masih sedikit terbuka sebelum tertutup rapat. Kakinya memacu langkah secepat kilat, menyusuri lorong-lorong istana yang mulai bergetar hebat. Ilusi istana itu runtuh total. Dinding-dinding emas meleleh menjadi lumpur hitam yang bau. Lantai marmer berubah menjadi daging mentah yang berdenyut-denyut menjijikkan di bawah telapak kaki. Atap-atap runtuh, menjatuhkan ribuan kelabang dan kalajengking yang menghujani kepala. Jaka berlari sambil menepis binatang-binatang berbisa itu, tidak peduli pada sengatan yang mulai membakar kulit. Di kejauhan, pintu gerbang utama terlihat. Namun, pintu itu perlahan menutup, seolah mulut raksasa yang sedang mengatupkan rahang. Jangan biarkan dia lolos. Suara Ratni menggelegar dari dalam istana yang terbakar. Tanah berguncang. Akar-akar pohon raksasa mencuat dari dalam tanah, berusaha menjegal kaki Jaka. Hutan di luar gerbang berubah menjadi labirin hidup. Pohon-pohon berpindah tempat, jalan setapak berputar-putar membingungkan. Napas Jaka hampir habis. Paru-parunya terasa seperti diisi pecahan beling. Namun, di tengah keputusasaan itu, telinganya menangkap suara asing. Suara yang sangat manusiawi. Ot, tunggu. Jalurnya lewat sini. Suara pendaki. Manusia asli. Suara itu berasal dari celah sempit di antara dua pohon beringin kembar yang akarnya saling membelit. Celah itu bersinar samar, sebuah robekan dimensi yang terbuka secara tidak sengaja karena adanya aktivitas manusia di sisi lain. Itulah pintu keluar satu-satunya. Jaka mengubah arah lari, menuju celah bercahaya itu. Namun, desis mengerikan terdengar tepat di belakang telinga. Ratni sudah menyusul. Makhluk itu tidak berlari di tanah, melainkan merayap cepat di atas pepohonan dengan 8 kaki panjang yang tumbuh dari punggungnya. Wajahnya hangus separuh, matanya menyala penuh dendam. Kau milikku. Satu kaki runcing Ratni menghujam ke bawah, mengincar punggung Jaka. Pemuda itu berguling ke samping, menghindari tusukan maut yang akhirnya menancap dalam ke tanah, menciptakan kawah kecil. Jaka bangkit dan melompat, mengerahkan sisa tenaga terakhirnya untuk menerjang celah cahaya di antara akar beringin. Tangan Ratni sempat menyambar, kuku-kukunya yang tajam menggores betis kaki kanan Jaka hingga robek menganga. Darah segar muncrat. Rasa perih yang luar biasa meledak. Tapi momentum lompatan itu sudah tak terbendung. Tubuh Jaka melayang melewati batas dimensi, meninggalkan teriakan murka Ratni yang perlahan tenggelam di telan jarak dan realitas yang berbeda. Gelap. Dingin, lalu senyap. Bunyi klakson truk yang bising membuyarkan segalanya. Jaka tersentak bangun. Tubuhnya terbaring di pinggir jalan aspal yang panas. Bukan tanah lembab hutan, bukan lantai daging istana, melainkan aspal keras yang berbau menyengat di bawah terik matahari. Pemuda itu mengerjapkan mata, silau. Langit di atasnya biru cerah, sangat berbeda dengan langit ungu kemerahan di puncak larangan. Ia melihat sekeliling dengan bingung. Hutan puncak larangan berdiri megah di kejauhan, tampak tenang dan bisu, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di sana. Mas gak apa-apa? Seorang anak kecil berkaus oblong dan celana pendek berdiri di sampingnya, memegang sepeda BMX. Anak itu menatap Jaka dengan campuran rasa takut dan penasaran. Jaka berusaha duduk.
Sekujur tubuhnya sakit, terutama kaki kanannya yang terluka. Namun anehnya, luka di betisnya itu sudah kering, meninggalkan bekas parut putih panjang yang terlihat seperti luka tahunan, bukan luka baru 5 menit yang lalu. "Bapak, saya harus pulang ke Bapak," gumam Jaka linglung. Ia memaksakan diri berdiri, tertatih-tatih menyusuri jalan aspal yang terasa asing. Ada yang salah. Sangat salah. Jalan desa yang dulunya berbatu kini sudah diaspal mulus. Tiang-tiang listrik beton berjajar rapi menggantikan tiang bambu. Motor-motor keluaran terbaru yang tidak pernah ia lihat sebelumnya berseliweran kencang. Orang-orang berpakaian aneh, memegang benda pipi bercahaya, ponsel, di tangan mereka. Jaka mempercepat langkahnya, mengabaikan rasa nyeri di kaki. Jantungnya berdegup kencang karena firasat buruk yang mencekik. Ia sampai di pekarangan rumahnya. Atau setidaknya, tempat di mana rumahnya dulu berdiri. Rumah kayu jati peninggalan kakeknya sudah tidak ada. Rata dengan tanah. Di atas lahan itu kini berdiri sebuah bangunan ruko, rumah toko, tingkat 2 yang menjual pulsa dan aksesoris. Tidak mungkin. Lutut Jaka lemas. Ia ambruk di depan ruko itu. Seorang wanita paruh baya keluar dari dalam toko, kaget melihat gelandangan, pikirnya, yang menangis di depan tempat usahanya. "Cari siapa, Pak?" tanya wanita itu hati-hati. "Rumah Pak Rustam." Suara Jaka serak, bergetar hebat. "Ini rumah Pak Rustam? Saya anaknya." "Jaka." Wajah wanita itu berubah pucat. Ia menutup mulutnya, matanya membelalak tak percaya. "Pak Rustam? Jaka?" Wanita itu berlari masuk ke dalam, lalu keluar lagi membawa sebuah foto tua yang sudah menguning dalam bingkai kayu. Ia menunjukkannya pada Jaka. Foto itu adalah foto Jaka muda saat acara sunatan, berdiri di samping Pak Rustam yang tersenyum bangga. "Mbah Rustam sudah meninggal 50 tahun lalu, Pak," ujar wanita itu pelan, matanya berkaca-kaca. "Beliau meninggal sehari setelah anaknya, Mas Jaka, hilang di gunung. Warga desa mencari Mas Jaka selama berbulan-bulan tapi tidak pernah ketemu. Mbah Rustam meninggal sambil memegang bunga hitam yang layu di tangannya. Beliau terus memanggil nama Jaka sampai napas terakhirnya." Dunia Jaka berhenti berputar. 50 tahun. Satu malam di Istana Ratni setara dengan setengah abad di dunia manusia. Pengorbanannya, keberaniannya, pelariannya, semuanya sia-sia. Ia tidak menyelamatkan siapapun. Ia justru membiarkan ayahnya mati dalam kesedihan dan penantian panjang, mengira anaknya tewas ditelan hutan. Jaka menunduk menatap tangannya sendiri. Kulit yang tadinya kencang kini mulai keriput dengan cepat di depan matanya sendiri. Waktu yang tertunda menuntut bayarannya. Rambut hitamnya memutih dalam hitungan detik. Punggungnya membungkuk. Otot-ototnya menyusut. Hukuman alam semesta bekerja. Jaka menua 50 tahun dalam satu tarikan napas. Kini, di depan ruko asing itu, duduk seorang kakek tua renta dengan pakaian compang-camping sisa masa lalu. Air mata yang menetes di pipinya bukan lagi air mata pemuda, melainkan air mata kepahitan seorang lelaki tua yang telah kehilangan segalanya. Angin berhembus pelan, membawa daun kering jatuh di pangkuannya. Di telinga Jaka, sayup-sayup terdengar bisikan yang terbawa angin, suara yang sangat ia kenal. "Aku akan menunggumu mati, suamiku. Jiwamu tetap milikku." Jaka menutup mata, pasrah. Ia selamat dari kematian fisik, namun ia hidup dalam neraka penyesalan. Dan Ratni benar, kematian hanyalah soal waktu. Saat napas terakhirnya nanti berhembus, tidak ada surga yang menanti. Hanya tangan dingin Ratni yang akan menyeretnya kembali ke dalam lemari kaca itu, untuk selamanya.